Ada hint dikit lah, hint dikit paling hintnya nggak. tahun depan akan lebih menarik lagi karena akan lebih banyak pemain baru masuk. Pemain baru masuk. Pemain baru masuk dan pemain yang Maksudnya pindah tim atau dari ya kalau luar? pindah kan udah biasa ya. Oh, wow. Hai Scorer, welcome to Score Hoops. Barengan sama Jerry Arvino, kita bakal ngomongin tentang basket pastinya dan ngobrol-ngobrol sama sosok yang pastinya terlibat di perbasketan, entah itu nasional atau mungkin nantinya kita akan ngobrol sama yang dari luar gitu ya, atau mungkin tentang basket di luar Indonesia. Tapi kalau sekarang untuk episode pertama ini, gue punya seorang tamu ya. Ini sosoknya sangat penting banget buat basket Indonesia. Dan sebenarnya kalau di track back lagi ke belakang, dia tuh akrab dengan bass. Bukan cuma basket, tapi basis. Junas Miradiarsyah, selamat malam Pak. Malam, apa kabar? Atau coach ya gue manggilnya biasanya. Itu internal ya. internal manggilnya coach ya. Selaku direktur utama dari Indonesia Basketball League ya, IBL, dan juga kemarin waktu di FIBA itu adalah Sekjen LOC. Ya. Oke, dan ini dengar-dengar baru balik dari Manila kemarin. Ya 3 hari lalu lah. 3 hari lalu ya? Selesai di Indonesia kan selesai tanggal 3. Tapi sebetulnya itu baru selesai babak kualifikasi. Ya. Quarternya, semifinalnya, finalnya di Manila. Jadi kita baru selesai tanggal 10 sebetulnya acara World Cup itu. Iya, nah karena kita kemarin kan ngelihatnya juga yang di sini gitu ya, bener-bener luar biasa gegap gempitanya. Nah kalau di Manila kemarin tuh gimana? Pak, kan kita nggak lihat nih. Kalau experience sebagai, ya sebenarnya bagian dari FIBA juga, tapi sebagai penontonnya deh, dari kacamata sebagai penonton dari di sana gimana? Ternyata Indonesia lebih seru. Oh serius? Lebih seru. Apanya? Maksudnya animonya? Atau? Gini, kalau pertandingan basketnya ya setiap pertandingan kayak kemarin Kanada, Spanyol gitu ya. Kanada, Prancis seru di Indonesia. Di sana juga lebih seru pertandingannya. Ada Amerika ketemu Kanada Jerman. kan, Kanada, terus ya? Jerman. Ya. Tapi ambience-nya terus antusiasme penontonnya gitu. Lebih seru gitu. Di sini kita ada wave-nya, terus penontonnya lebih antusias gitu. Jadi nggak kalah lah menurut saya. Indonesia meskipun ini pertama kali. Kalau Filipina sama Jepang kan mereka mungkin untuk yang level internasional udah beberapa kali gitu. Oke kita. Jadi kita siap lah ya. Turnamen gitu lagi ya. Siap lah. Bahkan kemarin FIBA apresiasi ya bahwa penyelenggaraan di Indonesia salah satu yang terbaik. Wow. Gitu. Maksudnya all time selama ini gitu, atau yang di tahun ini aja dari 3 negara? Semua ya. Kalau aspek pertandingan kan tadi pasti seru. Tapi sebagai penyelenggara, hospitality-nya, service-nya, transportasi dan sebagainya, ya mereka cukup amazed gitu bahwa Indonesia bisa memenuhi ekspektasinya mereka gitu. Iya, dan pastinya terima kasih Pak untuk dedikasinya luar biasa. Thank you buat semuanya gitu. Terjadi ya. Yang datang juga ya, itu animonya gila banget, sering banget sold out kemarin di beberapa game yang menentukan, terutama terakhir-terakhir tuh kemarin, apalagi ditutupnya tuh gila sih King. Spanyol Kanada ya, hari Minggu tuh Spanyol Kanada, Latvia Brazil tuh kan do or die Do or die. Iya benar. Gila. Itu kacamata penonton gokil juga. Dan gue pernah denger di mana ya, di interview lo, kayaknya salah satunya sebenarnya lu pengen banget nonton Porzingis ya, denger ya. Iya benar. Gue juga pengen banget, tapi ternyata dia cedera. Tapi ternyata Latvia cukup jauh gitu ya ininya. Iya, surprise ini kan Latvia pertama kali ya kemarin yang itu pertama kali ikut World Cup. Ternyata permainannya sebegitu menariknya. Team play-nya ya amaze lah kita, karena kan ngelihat sistem Eropa secara langsung, kemudian shooter-shooter dengan size yang seperti itu Bertrand gitu, jarang kita lihat. Cukup amaze lah. Iya, saya udah berapa kali jegat nggak beruntung Mbak. Beruntung. Udah siap tanda tangan sama foto, dia lanjut aja. Latvia lagi ketinggalan kayaknya nggak mau gitu ya. Tapi sempat sama Zagars kemarin sama RJ Barrett juga. Nah tapi gini, FIBA ini kan World Cup-nya basket gitu ya, FIBA World Cup gitu. Dan pastinya untuk menyelenggarakan di Indonesia ada standar-standar, ada aturan-aturan yang memang mereka udah punya ininya gitu ya, benchmarknya selama ini dilakukan gimana gitu. Terutama juga untuk negara-negara peserta. Dan pastinya pemain-pemain bintangnya, karena kan banyak dari NBA, Eurobasket juga banyak banget gitu. Dan mungkin ada special treatment atau riders yang unik gitu yang lo alami selaku LOC-nya. Surprisingly nggak ada. Oh ya? Jadi waktu itu kita malah expect ya, bukan expect lah, kita tanya
kan ada Dillon Brooks, Rudy Gobert. banyak lah, Rudy Gobert gitu. Ini kita mesti ada antisipasi khusus gak pengamanannya, akses masuknya. Nah ternyata dari FIBA karena ini kejuaraan dunia antar negara, mereka treatmentnya harus sama. Jadi kalau misalnya kita ada treatment khusus buat Rudy Gobert atau Prancis, ya treatment itu harus berlaku dengan semua negara. Untuk Lebanon, untuk Pantai Gading gitu? Iya gitu. Kalau ada treatment khusus untuk seorang Dillon Brooks atau tim Kanada, ya semuanya standarnya harus sama gitu. Jadi ya agak tenang juga buat kita. Makanya kemarin sebetulnya di hotel atau di venue, treatmentnya semua sama gitu. Mau lihat itu Lebanon atau Iran, cuman dari merekanya ya karena ada yang star, ada yang superstar, ada yang megastar gitu ya. Cara mereka menjalani aktivitas sehari-harinya mereka yang beda. Contoh misalnya tim Latvia kalau lagi nggak main, mungkin dia datang ke lapangan nonton. Porzingis gitu, waktu nggak main, ya dia datang ke lapangan nonton juga. Tapi itu yang makan Padang jelas supporter dong Pak. Supporter. Bukan pemain kan? Karena rame di sosmed kan. Bukan. Tapi Kelly Olynyk ini makan misi beneran kayaknya. Iya beneran. Tapi kalau misalnya kayak Dillon Brooks atau saya gitu, ya dia nggak ada datang. Entah nggak mau atau dia ngisi aktivitasnya dengan cara yang lain ya, tapi nggak ada tuh dia datang ke lapangan waktu gamenya lagi nggak main gitu. Jadi nggak tahu di mana dia ya. Nggak tahu di mana. Oke. Oh jadi sebenarnya beda-beda juga gitu. Tapi ada nggak sih pemain, maksudnya ini pemain ini nggak boleh jalan kaki yang jauh atau mungkin tim ngebook ini dong kamar hotelnya spesial jadi apa gitu? Kalau ngebook kamar ya standarnya ada kamar yang harus jadi massage room, ada kamar yang disulap buat storage room, itu ada. Tapi kalau mau pergi kemana sebetulnya sih bebas-bebas saja. Mereka banyak tuh pergi ke entah ada yang ke restoran kali atau ya ada yang ke mall, itu sering banget gitu. Makanya sering papasan juga sama fans ya. Sering papasan. Kan mereka perjalanannya cukup padat, mungkin mereka perlu relaxing ke mana ya terserah gitu. Dan beberapa emang bahkan ya terutama Porzingis yang sering mondar-mandir banget Indonesia Arena. Ini dari Fairmont ke Indonesia Arena juga jalan kaki tuh pernah beberapa kali. Iya. Gue lihat ya emang seneng banget. Porzingis pulang kan jalan kaki. Pulang? Iya. Oh, gila seru banget ya. Ada bisa juga yang itu. Mungkin yang lucu ya. Karena ini kan tadi treatmentnya semua sama. Yeah. Ada pemain yang di-treat oleh klubnya juga sama. Kamarnya mungkin satu lantai semua sama. Nah yang superstar ini mungkin dilihat, wah boleh juga nih hotelnya kan bagus gitu. Hotelnya ada yang kelas apa ya kamarnya. Ada yang suite gitu. Oh saya mau juga. Gitu. Padahal dia udah ada kamar sendiri. Oh. Ya ada yang kayak gitu. Ya silakan aja. Iya. Jadi dia booking sendiri? Atau di request? Booking sendiri. Oh, nambah sendiri biar spesial gitu ya. Spesial. Ya untuk merasakan itulah maksudnya cara-cara dia untuk sebagai pemain dia perlu ini kan untuk dirinya sendiri, caranya beda-beda gitu. Mungkin biar mainnya besok yang bagus harus kamarnya lebih beda gitu. Beda. Ada yang main harus pergi dulu kemana ya silakan aja, kita nggak bisa larang kan. Karena itu pasti dari coaching staffnya mereka ya, selagi timnya juga nggak apa-apa ya udah gitu kan. Kita cuma menemani dan memfasilitasi gitu. Tapi kalau dari ini kita ngomongin dari penonton deh. Maksudnya kan Pak Jonas kan juga ya penonton basket gitu kan dari dulu dan bahkan udah ngerasain semuanya, sempat main juga, sempat manajer juga. Tapi dari penonton basket, apa momen paling favorit yang lo alamin pas di FIBA kemarin? Terlepas dari ngurusinnya sangat menyenangkan pasti, tapi sebagai penonton tuh. Ya kalau sebagai penyelenggara dulu kemarin penyelenggara momen yang dulu paling boleh. itu tuh karena ini kan belum pernah ada benchmark ya kejuaraan dunia basket di Indonesia. Kemudian dengan segala persiapannya, kompleksitasnya, ini jangan sampai terjadi sesuatu paling nggak waktu opening, paling nggak waktu first tip off gitu. Itu kan kita wanti-wantinya karena semua orang kan biasanya di opening gitu. Tapi waktu ngeliat hari pertama orang udah queuing gitu ya. Terus ada penonton Latvia itu kan hari pertama orang udah mulai ngantri dan penuh di hari pertama. Nah itulah momen pertama kali kita bangga bahwa kita bisa tuh nyelenggarain. Terus kalau sebagai penonton momennya ya ngelihat pemain dunia secara langsung dan kita nggak perlu istilahnya kan kalau mau nonton pemain NBA atau pemain ini kita harus entah ke Cina atau ke Amerika pasti gitu kan. Atau mungkin paling dekat ke Filipina. Waktu itu kan sering pertandingan internasional di Filipina, Global Games dan sebagainya. Ini ada di
ada di Indonesia gitu dan bisa nonton berkali-kali semua game ya sebagai penonton, sebagai pencinta basket ya. Itulah kesenangannya gitu. Ada momen spesifik nggak yang wah gila nih momen ini gitu? Momen karena ada banyak banget kan sebenarnya beberapa momen yang terutama Latvia ya gitu dan momennya hari-hari banyak terakhir banget juga. Terutama waktu lihat gitu. Kalau gue sih waktu nonton Latvia ya. Yang lawan? Siapapun. Wow. Terutama lihat Artur Zagars. Iya, gila itu. Itu nggak pernah ngelihat langsung pemain bisa sehebat itu dan kemarin rekor kan? Iya 17 assist. Ya itu sih sebagai penonton basket ya bisa ngelihat langsung kayak gitu. Dan mungkin atmosfernya ya. Jadi maksudnya keberadaan Latvia di Indonesia juga bikin hype-nya makin kerasa karena mereka kan benar-benar terbang. Gue sempat ngomong sama beberapa dari mereka. Gue nanyakan ini kan banyak orang gitu ya. Apakah mereka benar-benar janjian atau gimana gitu. Nah ada beberapa mereka yang bahkan gak kenal gitu ternyata Pak. Jadi emang beda-beda ada grup-grupnya gitu. Yang supporternya? Iya supporternya. Jadi Latvia itu memang waktu kita dapat draw Latvia kita belum tahu. Abis itu kita baru research lah negara-negara masing-masing. Jadi mereka itu dimanapun tim nasionalnya main, supporternya itu ultrasnya ya, emang terkenal akan pergi ke seluruh dunia kemanapun timnya main. Gila. Dan ribuan. Wow. Nah, dan banyak aksesoris tuh gue lihat yang ada ring aksesoris ya itu kan kebiasaan mereka untuk support ya. Itu kita jadi ngeliat ya harusnya kita sebagai negara yang punya fanatisme tinggi terhadap olahraga, terhadap tim nasionalnya harusnya bisa gitu suatu hari. Tim nasionalnya main di mana ya dengan pride-nya tinggi. Away days harus pergi ke sana gitu. Itu dia karena ya mereka sih bilang gue pernah ngomong terus mereka bilang kayak Latvia itu negara kecil. Jadi 2 juta loh. Iya bahkan kurang ya sekitar 2 juta ya. 2 jutaan penduduknya. Jadi kita 200-an ya Pak ya. Jadi dia bilang karena dikit kita tuh suportif banget lah. Jadi kita akan kawal kemanapun dan bahkan si federasi juga support juga kan mereka. Ya, jadi ya di luar di belakang itu ya yang kita pelajarin juga banyak, bukan cuman pertandingan ya misalnya kayak Latvia supporternya. Fanatismenya bisa sebegitu tingginya karena juga disupport kan. Pemerintahnya itu ada support tuh yang untuk memberangkatkan, diberikan kemudahan dan sebagainya. Terus juga kalau kita tahu setiap Latvia main di negaranya, apalagi itu tuh anak-anak sekolah itu dibebasin untuk nonton even though dia lagi sekolah. Wow. Ya untuk kan? nonton game itu karena time zone-nya beda ya. Pas tanding di sini. Terlepas dari time zone-nya pokoknya tim nasionalnya main itu semua di mana-mana bikin nobar. Sekolahnya dikasih tahu tim nasional Latvia akan main tanggal segini, jam segini. Jadi semua murid-murid harus nonton. Jadi hype di negaranya kerasa banget. Hype-nya kerasa di negaranya, fanatismenya kebangun kan. Nah, itu kita belajar. Mudah-mudahan nanti kita makin maju basketnya, semua olahraga juga makin maju, bisa bikin kayak gitulah. Jadi ya kalaupun juara bertahan Spanyol ternyata nggak lolos gitu ya, tapi ternyata ada Latvia yang bener-bener kayak People's Champion gitu kan sekalipun kalah. Terus juga kita lihat kayak kemarin misalnya kan ada Porzingis, ada Dillon Brooks gitu. Kita lihat di TV, nih megastar pasti untouchable, bener kan? Susah dideketin, ternyata enggak. Ya mereka superstar sebagai karakter di lapangan aja, tapi begitu ketemu atau melayani fans, humble-nya luar biasa gitu. Karena kayak Juancho juga kan sempat tanda tangan ke Yesaya tuh, FIBA kan nge-tweet sama Indonesian fans, dia pemain padahal. Jadi yang kita pelajarin juga even pemain yang udah tarafnya begitu, dia tahu bagaimana dengan fansnya gitu kan, gimana dia ngelayanin marketnya. Itu sih, jadi selain pertandingan teknis, skill dan sebagainya, hal-hal humanis gitu yang menarik juga buat kita pelajarin. Benar, sebenarnya pembelajaran jadi banyak ya Pak. Maksudnya dari segi kita sebagai negara penyelenggara pasti belajar banyak. Terus dari tadi supporter kita ngelihat gimana militannya Latvia. Terus dari pemain juga kan untuk bisa nge-serve fansnya gitu kan, itu akan bikin ekosistem yang oke banget nih di Indonesia gitu. Nah terus pertanyaannya juga soal Indonesia Arena nih. Ini kan bagus banget ya 16.000 dan kemarin kita benar-benar ngerasain pada foto juga pasti yang banyak mata kita tuh ngelihat ya Videotron-nya di atas tuh ya kan yang benar-benar bagus gitu, rasa NBA kalau kata caption orang gitu. Nah berarti setelah ini kira-kira gimana? Masih pemanfaatannya nanti event-event lain? Si Indonesia Arenanya kan Indonesia Arena itu multifungsi, sama seperti stadion di Crypto Arena lah misalnya. Lakers. Hari ini tanding basket, siang misalnya, malam mungkin dia bisa hoki kan kalau di sana. Ya sama, itu juga
bisa konser dengernya terdekat nih setelah ini mau dipakai acara musik, tapi nggak tahu apa. Oke. Ya kan dengan begitu si venue-nya bisa termaintain bisnisnya kan, nggak hanya basket. Betul. Kalau hanya basket kan mungkin ya sebulan berapa kali pertandingan basket yang besar ya. Tapi kan selain itu harus diisi, makanya harus multifungsi. Iya, ada banyak sih, misalnya volley juga mungkin suatu hari. Semua sport, atau volley mungkin, tenis mungkin, konser udah pasti. Oke, nah itu kan dari FIBA. Nah sekarang pastinya Pak Junas sih kan ngurusin banget juga IBL. Nih mau datang 3x3 ya? 3x3 bakal datang juga nih. Tapi gue senangnya tuh gini, karena maksudnya Pak Junas ada di IBL gitu ya. Ini karena udah ngerasain banyak peran gitu dari penonton jelas, main juga, sempat jadi manajer juga Panacea Senatama dulu ya. Iya kan, main juga bahkan divisi Kobatama divisi 2, divisi 1 IBL sempet. Iya, dulu masih Kobatama. Iya kan? Oh, Kobatama terus ya penonton juga pasti sampai sekarang ya akhirnya manajerial gitu. Jadi gua rasa sih gue seneng banget ya karena ya ini orang yang bener-bener tahu karena udah ngerasain banyak inilah posisi lah gitu ya, dari kacamata penonton, kacamata pemain, kacamata bisnis gitu segala macam. Jadi mungkin missing linknya akan jauh lebih enak untuk ditemukannya gitu kan. Karena setelah gue cari tahu juga waktu awal juga kan sempet riset sama mahasiswa tuh ya. Iya. Ya kan untuk apa yang bisa diperbaiki terus menerus. Nah ini IBL akan memulai musim baru tapi 3x3 dulu pastinya, dan untuk musim depan juga akan digelar gitu. Apa kira-kira nih, mungkin ada bocoran-bocoran akan ada perbaikan seperti apa lagi dari IBL, karena udah keren banget gitu. Tapi dari segi liganya sendiri? Ya kalau liganya kan gini, kita mulai bebenah tuh 2020 waktu itu, season pertama waktu itu yang bubble? Sebelum bubble ya? Oh sebelum. Jadi waktu itu 2019 kita pegang, kita lakuin banyak pembenahan. 2020 udah mulai naik, tiket udah mulai sold out, pandemi kan? Iya. Ya udah habis itu pusing banget tuh Pak ya. Itu paling pusing dalam sejarah mungkin. Paling pusing. Tapi ya singkat cerita kita move on waktu itu. Alhamdulillah semua bisa juga terlalui dengan baik. Kita jadi first competition yang dengan konsep bubble di Indonesia. Nah tiap tahun kita progress. Kita pastikan tiap tahun ada progres, indikator-indikator naik mulai dari tiket, penonton, sosial media, hype-nya juga, kemasannya juga gitu. Tapi kalau kita lihat yang kita targetkan masih jauh. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain yang liganya sustain, ya misalnya orang tahu NBA, ngebangun NBA tuh nggak 1 tahun 2 tahun, kan 75 tahun dia kemarin anniversary. Benar. Terus paling dekat misalnya orang kayak di Filipina dong misalnya gitu ya. Yang terdekat ya. Yang terdekat. Filipina itu kan memang kulturnya memang basket nomor 1. Kita sepak bola. Karena ada turunan dan sebagainya. Tapi liganya dia itu udah 70 tahun loh. Jadi perjalanan yang panjang. Nah kita lihat yang penting setiap tahun tuh ada progress, which is alhamdulillah sudah terjadi. Tapi targetnya masih banyak. Room to grow-nya di basket tuh masih banyak sekali. Jadi setiap tahun target kita selalu ada inovasi-inovasi baru. Kemarin misalnya gitu kan, terus menciptakan ada sejarah baru, ada juara baru. Tahun depan kita mau coba sistem yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pernah dilakukan home away tahun ini untuk playoff, tapi tahun depan kita rencananya full game home away. Wow, full game home away. Full game home away seperti bola. Wow, itu wacana atau akan terjadi? Wacana yang mudah-mudahan akan dijalankan. Amin. Kita doakan ya. Kalau wacana ya mungkin omongan lah. Ini udah rencana, udah plan yang sangat serius. Tapi udah di atas 50% gitu Pak prosesnya? Udah lebih dari 50%. Oh, wow. Pokoknya arahnya kita harus ke sana. Kalau home away itu terjadi, pasti industri basketnya di setiap daerah itu akan lebih lebih bergairah lagi. Contoh misalnya, Bali itu marketnya bagus. Wah bener Pak. Iya, saya ke sana ya. Bandung tuh marketnya bagus. Betul. Untuk kota-kota lain juga, Surabaya dan sebagainya. Tapi dengan sistem series ini, kita hanya bisa datang ke Bali itu hanya 1 minggu main. Iya. Kan sistemnya seri. Setelah Bali kita harus muter kan. 2023 aja kita main di Bali 1 minggu di Januari. Setelah itu kita nggak pernah datang lagi. Kalau timnya nggak masuk playoff ya? Iya. Betul. Tapi kalau dengan sistem dengan sistem home away, itu kan setiap dia bertanding kandang, akan ada terus pertandingan sepanjang tahun di Bali. Maka semua marketnya akan berbondong-bondong untuk nonton kapan lagi nonton
tim kesayangannya di kotanya. Begitu juga akan terjadi di kota-kota lain. Nah, itulah rumusnya mau di NBA, mau di mana olahraga pun sekalian, home away itu penting. Ya, selain home away ada banyak rencana perombakan yang akan kita lakukan buat tahun depan. Pemain asing, rookie juga menarik lah pokoknya. Iya, jadi tunggu aja kalau yang itu ya. Sebentar lagi akan dikasih tahu ya. Oke. Karena itu karena tadi ngomong soal Bali aja, walaupun nggak cuma Bali ya, tapi kebetulan waktu itu saya bawain di sana yang Bali itu ada supporternya Bali United juga sih, yaitu Semeton itu pada datang juga dan memang ya itu jadi kebanggaan mereka punya klub basket juga dan atmosfernya gila banget gitu dan kita juga lihat di kota-kota lain ya. Di seri kemarin sempat ada Malang juga, Bandung final kemarin kita lihat bener-bener gila banget gitu dan ini ide yang sangat baik dan pasti ditunggu-tunggu sama banyak orang juga sih. Penasaran sih ini realisasinya kayak gimana. Makanya gitu. Ini kan perjalanan semua ya. Waktu 2020 kan kita wajibkan setiap klub itu harus dan wajib mencantumkan nama kota. Oh Nah itu udah mulai mindset yang kita tanamkan di klub. Jadi identitas ya Pak ya? Identitas, karena ya harus ada pride-nya kan. Sekolah misalnya kompetisi sekolah, pride-nya kan pride alma maternya. Betul. Nah kalau misal profesional, pride-nya tuh apa? Kan regional, harus ada regional. Makanya waktu itu kita bilang harus dan wajib menggunakan nama kota. Masih ada yang bingung, ada yang sekedar formalitas gitu. Tapi sekarang terbukti kalau misalnya dia membuktikan kuat di kotanya, prestasinya bagus, kemudian manage fansnya bagus gitu ya, bikin kegiatan-kegiatan. Alhasil misalnya seperti kemarin di kotanya penuh. Iya. Gitu. Nah tapi ini udah di level berkoordinasi dengan tim juga Pak. Karena kan gini, kalau udah ya, karena pastinya kalau kita mau bikin home away itu kan juga berpengaruh sama infrastrukturnya, sama kesiapan sebagai tuan rumahnya gitu. Pastinya kan IBL juga kalau mau bikin seri-seri pemilihan kotanya bahkan urutan serinya itu kan juga pastinya berkomunikasi dengan kota tersebut, terutama kota yang ada timnya pasti akan lebih menarik lagi dong sebagai tuan rumah gitu Pak. Ya, tapi kan kadang kendalanya kayak gitu Pak, maksudnya soal kesiapan timnya, mungkin liganya udah tapi tim dan venue-nya biasanya masalahnya. Ya harus tetap dicoba, kan namanya coba maju betul, ya, pasti betul. Ada halangannya dan rintangannya, tapi asal kita punya visinya yang benar, ya mudah-mudahan nanti terjadi. Home away ini kan sebenarnya udah kita wacanakan 2020. Nah waktu itu 2020 wacana nyebutnya. Karena kita bikin blueprint 5 tahun sampai 2026, salah satunya adalah ini. Nah 2023 ini kita udah sampaikan ke klub-klub bahwa tahun depan home away itu pasti. Kalau masalah infrastruktur sebetulnya terjadi di banyak kota. Memang kan basket ini olahraga yang harus dimainkan dengan syarat khusus. Nggak bisa seperti olahraga yang ya main di sini kita gelar bisa. Ini kan lapangannya harus rata, harus indoor, ring basketnya ada standarnya. Jadi cukup kompleks lah untuk basket. Perlu waktu memang, tapi sekarang buat klub-klub yang udah sadar bagaimana pentingnya ngebangun bisnis dengan home away itu udah mulai ada yang ngebangun venue di kotanya, tapi diperlu waktu 3 tahun. Ya silakan transisi dulu. Ada yang udah mulai renovasi stadion di kotanya, mau di AC-in, ya bagus kan? Iya. Tapi dengan inisiasi itu akhirnya orang juga berbenah gitu ya Pak ya? Iya gitu. Kota-kota tersebut gitu dan klub tersebut gitu. Nanti misalnya diperbaiki, fasilitasnya ada, akan menyerap lapangan pekerjaan juga, akan lebih banyak sektor-sektor di kotanya, ya apakah aparel, merchandise, makanan, ya itu kan yang mau kita tuju supaya industrinya bukan hanya untuk ke liganya, tapi untuk sektor sekelilingnya, tim dan sekitarnya itu juga hidup. Gitu. Dan hype basketnya pastinya, karena ini momentum banget, kayak kita dapat emas putra putri kemarin juga promosi, terus kita tuan rumah FIBA, ini basket lagi hot banget nih Pak. Hot banget, benar. Gini kan tadi gue juga alhamdulillah pernah ngalamin main, nonton, itu gue bilang, megang manajemen klub juga. Momentum yang ini bukannya atlet sing atau apa ya, memang belum pernah. Beruntun banget ya. Belum pernah ada dapat medali emas berturut-turut ya buat putra tahun lalu, putri tahun ini dapat emas. FIBA Asia Cup kemarin kita sukses luar biasa, World Cup juga. Nah momentum itu belum pernah ada. Kemudian kalau kita lihat di sosial media ini kan mulai makin
bergeliat terus ya, semakin banyak konten creator basket, semakin banyak media-media basket, kemudian aparel juga makin banyak. Ini bagus banget gitu. Tinggal gimana kita terus maintain kan. Ini ibaratnya kalau kita di IBL kita bilang maraton yang finish lainnya bisa dibilang nggak ada. Jadi terus gitu. Terus improving. Harus improve terus gitu. Iya. Nah kalau ini nggak ada bocoran Pak dari apa regulasi atau aturan itu belum ada? Yang mana dulu nih? Ya IBL. Ada banyak soalnya. Oh iya. Kan? Pemain mungkin? Pemain. Soal kuota atau mungkin soal apa? Kan suka ada rookie gitu-gitu Pak mungkin. Ada hint dikit lah. Hint dikit paling nggak. Tahun depan akan lebih menarik lagi karena akan lebih banyak pemain baru masuk. Pemain baru masuk. Dan pemain yang maksudnya pindah tim atau dari ya kalau pindah kan udah biasa ya. Oh wow. Pindah kan udah biasa. Ini akan ada pemain-pemain baru yang menambah excitement liga lah. Yang kita belum pernah lihat di main Indonesia gitu. Bisa jadi. Oh nggak kepancing. Iya. Jadi pasti akan semakin mantap ya Pak ya. Oke. Nah itu tadi dari segi regulasi. Nah kalau tadi mau ekspansi juga, kalau dari segi pesertanya, maksudnya dari tim. Kan maksudnya ya kita semua udah tahu lah soal apa yang terjadi di musim lalu gitu ya, ada beberapa tim gitu. Nah kalau untuk si liga sendiri ada ini nggak? Karena saya pernah dengar kayaknya Bapak tuh pernah bilang sebenarnya akan lebih baik juga kalau misalnya pertandingan lebih banyak, which timnya bisa lebih banyak lagi dan itu pastinya punya range wilayah yang lebih merata gitu kan pastinya kan banyak orang bilang ini jauh banget, tapi sekarang kita senang ada Bumi Borneo, ada Mountain Gold Timika gitu, jadi ada makin Bali. Jauh gitu ya, ada Bali United betul gitu, jadi kan akan semakin menyemarakkan liganya sendiri gitu Pak. Ada wacana penambahan tim mungkin? Nggak ada. Jadi, kali ini nggak ada ya? 16 ini angka yang waktu itu kita targetin waktu 2020. Oke. Jadi 2020 tuh banyak waktu itu blueprintnya gimana kita jumlah game yang makin banyak. Periodenya waktu itu sangat singkat, cuma 2,5 bulan. Sekarang kita udah 6 bulan. Tapi untuk memperpanjang periodenya jumlah gamenya harus bertambah. Untuk jumlah game yang bertambah, timnya harus ditambah. Menjadi berapa? Waktu itu ada tuh tahapannya. Pada saat itu kan waktu kita 2020 10 tim ya. Iya. Targetnya terdekat menjadi 12, kemudian maksimal 16. Nah ini sebenarnya angka maksimalnya. Kita nggak akan buka lagi menjadi 17, 18 dan seterusnya. Kenapa? Karena iya kita adalah hitung-hitungannya. Singkatnya angka 16 ini untuk memenuhi jumlah game dan periode yang kita mau. Kalau ini bisnisnya udah terjadi, misalnya klubnya sudah untung, baru nanti mau nambah jadi 17, jadi 18 beda soal. Tapi what's the point untuk kita nambah menjadi terlalu banyak kalau klub-klubnya aja bisnisnya belum terjadi gitu. Betul. Jadi ini yang paling optimal ya so far ya Pak dari apa yang ada, dan pastinya karena lolos playoff 8 nih setengahnya gitu paling enggak ya. Sama ini kan IBL kan franchise league ya. Iya. Jadi mereka masuk itu ada lisensinya. Yang harapannya lisensinya itu kalau kita bicara perusahaan ada istilah valuasi ya kalau perusahaan. Nah ini juga klub basket ini kita pengen treat mindsetnya semua sebagai bisnis. Tim-tim yang sudah memiliki lisensi atau lisensi di IBL itu kita harapkan suatu saat nanti berapa tahun kemudian valuasinya terus naik sehingga dia bisa komersialnya terjadi, apakah dia jual, ada jual beli, ada transaksi shareholders baru masuk, nilainya makin tahun makin naik gitu. Untuk itu terjadi nggak mungkin kan kuotanya terus kita tambah. Kalau kuotanya terus kita tambah kan nggak ada kelangkaan gitu. Jadi pastinya biar semakin asik juga, tajam juga, dan terutama sebagai klub ya, jadi bisnisnya jalan dan pastinya sponsor makin masuk gitu kan, dan hype-nya tetap terjaga gitu ya. Kan ini kalau ngomongin sports awalnya hobi, tapi di level ini kan harus terjadi industri kan. Kalau industri profesional ya mindsetnya harus bisnis gitu. Nah sebenarnya gini Pak, gue pengen mewakili mungkin pertanyaan banyak orang. Di Indonesia biasanya kan ada kesulitan atau hambatan kalau terjadi tahun politik. Ya kan, misalnya 2024 gitu kan ya, kita lihat di cabur lain lah, kita nggak cuma ngomong basket, pasti akhirnya jadwalnya jadi ada kendala atau mungkin ada format kompetisi yang jadinya sulit direalisasikan gitu. Itu udah dilihat juga Pak atau?
Ya udah mulai tanya-tanya sih. Kan ya kita tahu nih 2023 akhir ke 2024 itu kan ada jadwal. Betul. Pemilu biasanya. Nah ini kita lagi tunggu juga sebetulnya resminya do and don'ts-nya seperti apa. So far sih ada informasi nggak apa-apa tetap jalan karena IBL itu akan mulai setiap awal tahun Januari. Nah kita tahu Januari itu sepak bola juga jalan, volley juga jalan, banyak kompetisi-kompetisi olahraga besar lagi berjalan. Kalau misalnya itu di stop, rasanya kan sulit juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya diperbolehkan dengan syarat, nah syaratnya itu kita belum tahu seperti apa. Tapi kita udah bikin plan A, plan B sih untuk itu. Karena pemilihannya Februari ya Pak ya, jadi pastinya bisa ada plan-plan yang bisa dilakukan. Pemilihannya kan Februari. Iya, gitu. Iya. Jadi sisanya seharusnya sih bisa. Harusnya bisa. Karena kan itu biasanya cukup ngaruh juga tuh Pak, dan itu berdampaknya panjang kan kalau nggak ada liga tapi klub mesti gaji pemain, nah itu biasanya bisa di situ kan. Jadi semoga berjalan lancar. Nah tapi pertanyaan orang juga soal liga ini ya, pastinya geliat basket putri, karena kan ya secara prestasi juga membanggakan sekali Pak ya. Kemarin juga cukup rame, luar biasa emas, terus promosi juga ya kan ke Division E, dan kita punya banyak talent pool yang luar biasa nih, dari yang mungkin biasanya kita lihat kalau saya sih awalnya lihat PON gitu ya, atau mungkin klub itu terus jadinya elit. Nah tapi kan butuh match fitness, butuh kompetisi yang digelar juga seperti IBL gitu. Waktu itu pernah ada. Pertanyaan orang pasti kenapa nggak ada? Nah saya penasarannya sebenarnya kendala-kendalanya tuh apa sih Pak kalau boleh tahu? Apa nih kendala? Kenapa Liga Putri nggak ada? Nggak tahu ya. Sebetulnya sih gini, karena kita nggak ngejalanin, tapi kita bisa kasih pandangan lah ya. Betul. Harusnya tetap bisa dilakukan, karena marketnya ada. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara lain, female sports itu industrinya lagi growing loh. Betul. Ya WNBA. Ya meskipun dia udah di situ ya, ngebangunnya kan dari nol. Betul. Ada susah payahnya juga, tapi sekarang dia udah di tahap yang mature lah gitu. Jadi jumlah penontonnya kemarin pecah rekor juga tuh Pak. Bola juga gitu tuh. Yang kita tahu sekarang gitu kan. Tapi dulu ada perjalanannya kan, bola di Amerika juga begitu kan. Tadinya mungkin masih kosong, ada struggling juga, tapi at some point memang harus dimulai. Jadi apakah Liga Putri itu bisa dijalankan? Harusnya bisa. Dengan mungkin jumlah timnya terbatas dulu dan sebagainya. Ya pertanyaan yang ke kita waktu itu, kenapa nggak dijalanin juga barengan? Nah kita satu yang IBL yang putra ini kan kita lagi grooming ya. Kalau sudah sustain mungkin kita bisa pikirkan. Apakah ada rencana digabung seperti yang dulu? Kan pernah tuh digabung. Ada IBL, ada WIBL gitu. Mainnya pagi. Nah terus terang kita kurang setuju format itu. Kalau misalnya liga ini mau dibentuk, dia harus di-split, dia harus bikin sendiri, independen. Karena kalau dia ditempelkan istilahnya gitu ya, main di saat putranya nggak main, itu dari awal mindsetnya sudah menganaktirikan gitu kan. Iya. Cuma opening ya. Kayak ada band yang jadi main eventnya, ini cuma band-band opening yang buruan-buruan gitu. Nggak bisa, dia harus dikelola start small nggak apa-apa. Tapi memang udah dibentuk independen gitu. Nah saya dengar ada rencana-rencana itu, tapi lebih jauhnya detail konkretnya seperti apa. Tapi menurut saya sih untuk basket putri cukup bagus ya kalau bisa dikelola dengan dapat medali emas, kemudian promosi kemarin juga promosi. Mudah-mudahan lebih banyak orang put attention, mungkin sponsor gitu ya, dan bisa kebangun lagi Liga Putrinya. Iya itu dia. Dan kalau Pak Junas sebagai yang di IBL gitu ya, sebagai dirutnya IBL, terus juga penonton basket, apa sih yang dipengen nih terutama dari IBL lah gitu, karena kan sebenarnya kalau kita ngomong liganya, kita ngomong soal klub-klubnya gitu. Itu udah berjalan selama ini. Tapi yang sekarang terjadi juga kan pastinya ada sosok-sosok yang membuat kita tadi kayak lo aja nonton FIBA pengennya lihat Zagars dan Latvia gitu, tapi ada Zagarsnya gitu. Ada Shea-nya gitu. Kenapa semua orang rame banget tuh kemarin Jamal Murray nggak datang gitu? Itu udah jadi icon sendiri, baru diteruskan oleh klub. Ini pasti secara bisnis pun
bisa akan lebih enak kan Pak kalau ada icon-icon itu sendiri. Nah, harus. Kan ya dulu ya waktu zamannya nonton gue tuh nonton basket ke hall out itu hall Senayan, pengen nonton Ali Budimansyah. Jordan Indonesia. Ngantri panjang nonton paling atas ya nonton Ali Budimansyah atau nonton Muhammad Rifki gitu. Itu sangat nempel sekali gitu. Nah sekarang juga sebenarnya hero-hero itu ada Arki, kemudian Caleb, kemudian ada juga sekarang yang muda-muda Yesaya, ada Yuda, ada Vincent. Jadi hero setiap generasinya tuh ada, ya. Tapi memang perlu dibangun terus oleh media, kitanya juga. Makanya kalau kita lihat kan kita selalu mengedepankan siapa pemainnya, karena buat kita pengennya pemainnya tuh harusnya lebih gede dibanding liganya ya. Ini quote on quote ya. Oh menarik, pemain lebih besar dari liga. Quote on quote. Iya. Gitu. Gimana tuh Pak? Contoh misalnya, orang mau ke Los Angeles misalnya nonton LeBron kan. Atau dulu Kobe. Ya, bukan nonton NBA gitu kan. Maka mengemas dan membesarkan pemainnya, klub membesarkan pemainnya itu penting sekali. Liga membesarkan pemainnya itu penting sekali, dan ini kan harus didukung media. Makanya saya ngomong juga sama teman-teman banyak, ayo dong diinikan pemainnya gitu ya, supaya masyarakat makin kenal lagi siapa Yuda, siapa Yesaya, siapa Prastawa gitu ya. Dan sekarang kan udah mulai terjadi nih. Kalau misalnya mereka main, mereka di on court itu histeris si fansnya udah mulai terbangun kan. Tapi itu terus harus dilakukan. Ya, one day orang akan queuing, line up, ngantri berjam-jam mungkin untuk nonton pertandingannya karena ada si sosok ini gitu. Iya. Karena kan kalau kita nanya juga soal NBA, tim jagoannya apa? Saya punya temen, gue sih kemana LeBron pindah. Jadi emang udah LeBron James-nya gitu. Jadi kayak mau ke Lakers, kayak mau ke Miami Heat gitu. Jadi ini juga harapannya IBL akan seperti itu ya Pak ya? Iya, harus ngebangun begitu. Karena kan kalau sebenarnya kita lihat juga, dan kita sebenarnya udah sadar juga ya, dari reels-reelsnya IBL kan udah mulai mengangkat sosok terutama pemain muda. Kita lihat kan, Arigi sering banget tuh Pak. Dicintai banyak orang, terus ya saya, dan tadi Bapak bilang Yuda, ada banyak lagi yang sebenarnya potensial gitu. Iya. Ya harus itu kan tadi makanya kenapa karena kan orang datang ke basket itu harus jelas dia mau nonton siapa. Kalau enggak dia cuma sekedar nonton pertandingan. Nah itu yang kita pengen tambahkan supaya mereka nonton pertandingan, tapi ada fanatismenya gitu ya. Fanatismenya ya tadi kota, kemudian ke pemain. Nah itulah yang kita dorong. Itu yang liga tuh bisa kita bilang sebagai moderasinya. Untuk ngangkat sosok-sosok itu juga yang dilakukan di seluruh dunia. Iya, itu yang kita harapkan pastinya inovasi-inovasi terjadi, karena di tangan Pak Junas ini kan emang gini, dari backgroundnya aja ya, kan biasanya kalau basket akrabnya rap, hip hop. Pak Junas ini kan hardcore. Step forward ya Pak ya. Iya. Gitu kan, ini yang biasanya nggak ke basket nih biasanya nih, skena underground nih. Jadi mungkin karena emang udah punya banyak pengalaman dan referensi, jadinya inovasi harus terus dilakukan. Nah, terakhir nih pertanyaan gue soal dari Pak Junas sendiri nih, as a personal gitu. Gimana ngelihat Pak Junas dan mungkin IBL atau Basket Indonesia 5 tahun ke depan? Karena kan tadi kita ngomongin 2020 ada rencana gitu ya. Ini yang mulai pelan-pelan menuju 2025-2026 gitu, udah melakukan nih jumlah tim bertambah, ada wacana yang mulai direalisasikan gitu. Nah kalau dari sekarang nih 2023 dengan banyaknya dan maraknya hype basket dengan prestasi kita dan kemarin tuan rumah World Cup, Bapak ngelihat diri Bapak sendiri dan IBL dan Basket Indonesia 5 tahun ke depan gimana Pak trajektorinya? Udah pasti lebih gede lagi dari yang pernah kita alamin selama basket di Indonesia. Udah pasti. Wow. Karena yang World Cup ini kan pengantarnya gitu ya. Dengan kita tetap satu visi nih yang di liga, klub, federasi, pemain dan sebagainya, kita jadi punya tolak ukur bahwa kita tuh masih punya room to grow-nya sangat jauh gitu. Istilahnya ini masih banyak loh yang harus dikejar. Dan apa yang kita lakukan baik dari liga, harusnya platform yang mengarah ke sana akan terjadi gitu. Dan menjadi sebuah profesi yang
semakin diminati lagi. Ya, anak-anak muda sekarang main SMA main basket, abis itu one day mau menjadi pemain profesional. Itu pilihan karir ya Pak ya? Pilihan atlet karir basket itu gitu. akan terjadi lebih banyak lagi gitu. Jadi dan secara bisnis harusnya ini akan menjadi bisnis yang lebih sustain buat basket Indonesia gitu. Jadi buat generasi generasi muda yang sekarang ya beruntung lah, karena mudah-mudahan ini era industri yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya. Kalau untuk Junas Miradiarsyah sendiri? Apa tuh? 5 tahun ke depan akan apa nih Pak? Ya kalau kita sih prinsipnya karena profesionalnya kita lakukan. Timnas atau Perbasi apa gitu? Atau jadi bergabung ke mana gitu Pak? Nggak, kita kan ya profesional. Intinya tugas atau tanggung jawab yang diberikan apapun itu kita lakukan sebaik-baiknya gitu, supaya kita juga at the end of the day bangga punya legacy yang kita tularkan gitu ya, bukan cuma cerita doang tapi ke depannya nih bisa terjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Jadi kesempatan ke depannya ya ntar aja ya Pak ya. Ya nanti kita lakuin dulu aja yang fokus di sini ya. Itu dia. Terima kasih Wak Junas, sehat terus. Dan itulah dia obrolan kita sama Junas Miradiarsyah selaku Direktur Utama dari IBL, dan juga pastinya seorang yang menggeluti hardcore di Step Forward. Dan juga pastinya penonton pecinta basket. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Score Hoops. Gerard Vino, signing off.